Aku ini ngaji ning Pasuruan ana jamaah tak kemene duit 300.000 mulih wong setruk. Kalau langsung lihat di sini mau main komplit, bentar kali bentar terputus. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina ila diraun fayasbitu alaihi alkitab faya'maluna bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja, tapi catatan takdir merubah hidupnya, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ini peringatan bagi orang yang merasa amalnya banyak, hati-hati. Tapi hadisnya diteruskan, wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa baina ila diraun fayasbitu alaihi alkitab faya'maluna bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi juga akan ada di antara kalian orang yang awalnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 meter saja. Panasnya neraka sudah dilihat oleh matanya, tapi apa yang terjadi? Allah merubah catatan takdirnya, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Contohnya sinten? Ada sahabat Nabi namanya Husairin bin Abdul Azhar. Ini sebenarnya bukan sahabat, ini orang kafir tapi cinta dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, I love you full. Apa kata Nabi? Ya udah, kalau kamu mencintai aku, kamu syahadat. Syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia bertanya, Nabi, apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Urung wayai. Makanya Sudi tak kandani, serajin-rajin kamu, tolong Jumatan cukup sekali, hari Jumat tok, jangan tiap hari. Kalau ada kelingan Pak, ceritanya Gus Dur Islam ke tiang Cina. Ini kudu jumeneh lho. Gus Dur Islam ke tiang Cina. Bagus aja, ke Cina ini takon, Gus kula kedah pripun salat kono. Kula dereng saged Gus, kowe salat ning mburi imam. Sak pola-pola imam kowe melu. Imam ngadeg kowe ngadeg, imam rukuk kowe rukuk, imam sujud kowe sujud. Begitu salat tenan Pak, Cinane salat ning mburine imam. Begitu sholat, imamnya ngadeg, cinone ngadeg. Imamnya ruku, cinone ruku. Begitu sujud, masalah. Kenapa? Kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal gak si cino. Lah cinone lah mikir, oh sholat ini pancal-pancalan. Lah cinone akhirnya mancal gurine. Dia kena gak sih. Lah sih dipancal wong Madura. Wong Madura miso banjo deh. Ini loh. Begitu rakaat kedua, cinone nyuwun sewu Madura niku mikir. Jarene wong Cina iki ora sunat, dirogok sarune. Lah Cinane mikir, oh wong salat kuwi rogo-rogoan. Akhire rogok sarune imame. Kuwi kadang-kadang mikir, wong kaya Gus Dur niku asal cerita saking pundi? Maca yo ora tau, ndelok yo ora iso, tapi kok pintere kaya Gus Dur iki lho, Pak. Mila teng donya niku wong sing mripate ra iso ndelok, atine padhang iki mung loro, Pak. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Jenengan perso, sing digendong kali si buta dari gua hantu kan jenenge sapa? Ahmad Suudi. Ora apa-apa 300.000. Akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang sama Husairin, Husairin, ini belum waktunya sholat, kamu gak usah sholat. Terus baginda mau kemana? Saya mau perang fisabilillah bersama para sahabat dan mujahid yang lain. Berkenankah engkau untuk mengikuti peperangan kami, wahai Husairin? Husairin jawab, siap Nabi, saya ikut perang. Anda tahu Bapak Ibu? Akhirnya Husairin perang, di tengah peperangan Husairin mati dan ini para sahabat semuanya berdebat. Bagaimana dengan Husairin? Dia belum sempat sholat, belum sempat sujud, belum sempat ruku, ikut perang sekali langsung mati. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Masya Allah. Belum sempat sholat,
Masuk Islam belum sampai 24 jam, jidatnya belum sampai sholat, dia belum merasakan rukuk dan sujud, Pak. Takdir mencatat Husairin bin Abdul Azhar masuk surga. Maksud kula nopo? Anda yang merasa banyak amal, hati-hati. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi sebaliknya, bagi orang yang banyak dosa, Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Saya ingat betul, Bu. Saya sholat bersama para PSK pertama kali tahun 99-2000. Malam Jumat pertama saya datang. Gila karo premane Sarkem. Lonte kok sarungan. Karena waktu itu saya masuk lokalisasi pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Malam Jumat kedua saya datang lagi, diawasi sama preman. Malam Jumat ketiga saya mau dibunuh sama preman Sarkem, namanya Gunardi Joko Lupito Gunjek, preman paling besar di Jogja. Malam ketujuh saya sholat di musola tengah Sarkem, MTS. Begitu saya sholat, ada 5 PSK mengikuti saya dari belakang. Saya pikir mereka mau ngapain, ternyata nungguin saya sholat, Pak. Begitu saya sholat, mereka duduk di belakang saya dengan pakaian dinasnya masing-masing. Saya waktu itu kemeringat, saya khawatir jangan-jangan diperkosa. Padahal gak diperkosa, mapan. Sopo? Suudi. Saya sholat, Pak. Allahu Akbar. Ingat betul saya, Mbak PSK 5 orang ini menunggu saya di belakang saya. Karena saya tahu di belakang saya ada PSK. Bacaan sholat yang biasanya saya baca sin, saya baca jahar, saya baca grip. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Anda tahu Mbak PSK di belakang saya pas mendengar saya baca Quran mereka menangis. 5 PSK, Pak, nangis, Pak. Aku batin lonte kok krungu ngaji, nangis. Sehingga kemudian apa? Rakaat kedua ternyata penutup dari surat Al-Muzammil itu apik banget. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Rakaat kedua saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, aku gengsi, lonte nangis masa aku orang. Dan ternyata itu jadi jalan hidayah, Pak. Itulah awal mula saya diterima pengajian di lokalisasi. Setelah sholat saya berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Begitu saya tengok ke belakang, wow, roh sampai ini, Pak. Aku pertama kali dulu pupu. Ya Allah, Pak Kiai tolong gak usah ikut, Pak, bahaya. Nanti saya khawatir Pak Kiai mau masuk, gak mau keluar Pak Kiai. Akhirnya Mbak PSK begini sama saya, Mas, manggil saya Mas waktu itu. Usia saya baru 19 tahun. Jadi perkenalan saya dengan PSK usia saya 19 tahun. Mas, sampean ki wong kentir. Loh kenapa Mbak? Ngaji kok nenggon koyo ngene kepiye? Saya bilang waktu itu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat di Lamongan. Beliau mengatakan apa? Wene ono ageman marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wuto. Saya terjemahkan dalam bahasa saya apa, Bu? Menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Saya bilang sama mereka, Mbak, sebaik-baiknya tempat ada buruknya dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Tempat yang dianggap baik apa, Pak? Masjid. Itu saja ada buruknya. Apa buktinya? Sandal oke sing ilang.
Tapi insya Allah malam hari ini nggak ada masjid yang kehilangan sandal. Kenapa? Malingnya ada di sini, Pak. Ora apa-apa 300.000. Waktu itu Mbak tanya, Gus, layak apa bagi kami untuk ikut pengajian? Saya jawab, Mbak, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saat itu kemudian pengajian pertama saya niatkan, saya waktu itu Pak, untuk makan saja Pak dan Ramil, saya nggak punya uang. Tapi saya bilang sama Bapak PSK, kalau kalian mau pengajian di sini, semua biaya yang keluar akibat pengajian saya yang nanggung. Padahal waktu itu profesi saya baru narik becak. Saya untuk mencukupi biaya kuliah untuk saya waktu itu, Bu, saya narik becak. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya bocah-bocah bate alit ngerti nih. Nggak ada orang sukses kecuali melalui banyak proses. Ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Saya narik becak 6 bulan dah. Saya itu latihan sabar dari abang becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Bagaimana tidak? Nunggu penumpang orang teko becaknya tumpah ide. Aku tahu becak tabrak mobil, dia remuk, aku rano Sudan, aku nyanyi lagu India, matane, 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 remuk becakku kok. Akhirnya pengajian pertama kali saya ingat kiai yang datang 35 PSK dengan pakaian dinas masing-masing. Delalah aku ngaji gitu, malah digodoni karo Bapak PSK. Gus Miftah ini, ya Allah, aku yang ngelirik. Umurku 19 tahun kan, aku ketemu karo lonte. Apa mengerti lonte pekerjaannya apa? Bakul kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Suudi. Intinya apa? Dari hadis tadi, Anda yang merasa banyak amal, merasa suci, merasa baik, hati-hati. Sewaktu-waktu Allah bisa mencabut hidayah darimu kalau kamu tidak menjaganya. Tapi bagi Anda yang merasa banyak dosa, optimislah. Kenapa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dan pintu maghfirah dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dapat julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Suudi. Sudah jam 2:30 pengajian selesai. Aku wis kesel, ndasku wis mumet, duitku wis dijaluk karo Suudi. Kok ngajari rae kelas cangkemmu yuyu. Apa yang ikhlas ngomong awakmu, ingat ikhlas itu seperti keset, injak-injak tetap welcome. Iya, ngono di pengajian kopi sijir kayaknya 300.000. Mau kasih ropi yang telu pengajian rambung. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Aku dungo mah ketemu. Gue kira saya terlalu semangat, amplopmu nggak jelas kan? Gue diamplopi panitia diterima, kira orang diamplopi Mas Hadi di WA. Malah ketemu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi la
ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.